mengucap syukur untuk pagi hari ini. This is our song to you, God. This is lyric from our heart. We just want to give thanks to you for everything you have done. Untuk setiap apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kami gereja-Mu. Kami bersyukur untuk semua hal yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan, lakukan di tengah-tengah kami. Pagi hari ini Tuhan, hati kami terbuka, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah di tengah-tengah kami, Roh Kudus, Engkau yang sudah ada di tengah-tengah kami. Kuasai setiap kami, hati dan pikiran kami. Dan kami buka hati dan pikiran kami untuk mendengar dan belajar kebenaran-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran hamba-Mu. Dan kami semua yang mendengar, baik yang ada di sini maupun semua yang streaming dimanapun mereka berada. Aku berdoa Roh Kudus, Spirit of Revelation, Spirit of Wisdom, turun di tengah-tengah kami, menguasai setiap kami. Dan Roh Kudus, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba. Hamba sadar tanpa Tuhan aku gak bisa dan aku butuh Engkau Tuhan. Kuasai setiap kami, apa yang perlu disampaikan, apa yang gak perlu. Roh Kudus, Kau yang pegang kendali atas semuanya. Bekerjalah di tengah-tengah kami. The only one, satu-satunya yang kami minta pagi hari ini. Biar setiap kami boleh berjumpa dengan Kau. Kami boleh mengenal Kau lebih lagi. Dan kami boleh mengalami Kau lebih lagi Tuhan. Thank you for every angels. Terima kasih untuk para malaikat, orang-orang kudus dan semua yang ada di tempat ini bersama-sama dengan kami menyembah-Mu. Bergeraklah, bekerjalah. Serve God people, layani umat Tuhan yang di sini maupun di rumah. Supaya kami semua lebih lagi mengalami Tuhan secara nyata. Let's be glorify Jesus in this place this morning. Dan kami kembalikan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Semua yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Praise the Lord, puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam rumah Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk kita belajar firman Allah. Tidak terasa saudara bahwa ini adalah minggu terakhir dalam bulan ini. Di mana tahun 2024 kita sudah masuk a life in calling. Di mana setiap kita akan hidup dalam panggilan dan hidupi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bulan yang pertama kita mulai belajar tentang next chapter. Di mana kami percaya bahwa Tuhan sedang membawa IFCF Palembang khususnya Anda semua to the next chapter. Yang percaya katakan amin saudara. Dalam next chapter kita belajar banyak hal. Kemarin Pastor David juga bicara tentang banyak hal. Dan hari ini di akhir daripada tema daripada next chapter sebelum kita move ke tempat yang baru, ke chapter yang baru. Atau kita move ke tema yang baru di bulan 2 nanti saudara. Saya mengakhiri dengan ajak Anda untuk belajar sama-sama tentang next chapter ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sedang bawa gereja ini masuk dalam next chapter? Amin saudara. Di dalam next chapter kita belajar bahwa ada new calling, ada new job, dan ada new promises, saudara. Dan hari ini saya akan bicara, kemarin Pastor David bicara tentang cakap dalam pekerjaan. Dia bahas tentang new job, di mana dalam next chapter ada new job. Dan yang terakhir saya akan bicara tentang new promises, janji yang baru, saudara. Yuk buka bersama-sama dengan saya, Yeremia pasal 31. Ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-34. Saya percaya bahwa next chapter salah satunya Anda akan mengalami yang namanya new promises. Janji yang baru. Dimana ketika Tuhan membawa kita dalam chapter yang baru, dalam musim yang baru, dalam halaman yang baru, maka saya percaya ada janji yang baru saudara. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dikatakan seperti ini. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dikatakan new promises, new covenant, perjanjian yang baru. Apa itu? Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dikatakan sama Tuhan ini, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Allah. Ayat 33 berkata, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, ini adalah sebuah new promise, perjanjian yang baru yang luar biasa yang Tuhan adakan dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan menekankan bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang dilakukan oleh bangsa Israel sebelumnya. Karena mereka mengingkari semua perjanjian itu. Tetapi aku akan mengadakan perjanjian yang baru dengan kaum Yehuda dan beberapa kaum yang lain. Lalu apa yang mengisi perjanjiannya? Bahwa dikatakan bahwa aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatku. Aku akan menuliskan law itu bukan di pada batu, tetapi di hati mereka. Dan saat itu tidak perlu lagi orang ngajari kamu, kenali Tuhan, kenali Tuhan, kenali Tuhan. Karena mereka semua besar kecil, semua akan kenal Tuhan. Dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umat Tuhan. Nah, ini adalah sebuah perjanjian yang luar biasa yang diberikan kepada bangsa Israel. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan mau membawa Anda dan saya to the next chapter. Tuhan akan bawa kita kepada next chapter yang Tuhan sedang sediakan dalam kehidupan kita. Maka saudara harus ingat next chapter. Saudara ingat baik-baik, next slide tolong. Saudara harus lihat bahwa kemarin saya sampaikan tentang a life in calling. Lalu next chapter yang pertama. Bahwa next chapter somehow Anda akan menemukan different goal, different people. Tapi satu berita baiknya, kita tetap punya the same God. Ada amin saudara. Kenapa different goal? Karena goal mereka beda. Dulu waktu mereka ada di Mesir, mereka cuman bagaimana survive, bertahan hidup. Tapi waktu mereka masuk next chapter yang Tuhan bawa, tanah Kanaan, tanah perjanjian, mereka harus mengusahakan tanah itu. Mereka harus berperang, mereka harus melakukan banyak hal. Goal mereka beda, bukan cuma mereka bisa survive di padang gurun, tapi mereka juga harus survive dalam kehidupan mereka, saudara. Lalu mereka mengalami different people, karena banyak yang mati di tengah jalan, banyak yang dihabisi Tuhan, banyak yang murtad, banyak yang hilang dan sebagainya, saudara. Dan mereka mengalami different people. Tapi Joshua gak perlu kecil hati. Tuhan ngomong sama Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu berkali-kali. Sekalipun orang meninggalkan kau, sekalipun apapun, aku tidak pernah meninggalkan kau. Dan Tuhan memberikan sebuah janji, sekalipun kamu memiliki goal yang berbeda, orang-orang yang ikut kamu sudah berbeda, tetapi kamu punya Tuhan yang sama. Tuhan yang melepaskan kamu dari perbudakan Mesir, akan membawa kamu masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan saya percaya that is the next chapter yang Tuhan mau bawa dalam kehidupan kita. Satu hal yang Tuhan ingati saya, even different goal, different people, but the same God and new promises. Dan kamu akan nerima janji yang baru. Lihat, kalau Anda baca dalam Keluaran pasal 24, Anda akan menemukan bahwa Musa itu dikasih perjanjian, dan perjanjiannya ditulis dari hukum Taurat di atas loh batu, dan ditulis oleh tangan Tuhan. Lalu new promises itu tidak lagi ditulis dengan batu di atas batu atau tangan, tapi Tuhan menulisnya di dalam loh hati kita, saudara. Yeremia 31 tadi kita lihat. Dan dia bilang perjanjian lama sudah diingkari oleh mereka. Dan aku membuat new covenant, new promises. Janji yang baru. Dan dia tulis di loh hati kita. Lalu saudara, itu tidak perlu lagi orang bilang, kenali Tuhan, kenali Tuhan. Karena kamu pasti akan kenal Tuhan semuanya. Besar kecil, semuanya akan mengenal Tuhan. Dan saya percaya the next chapter, kenapa kita bisa kenal Tuhan? Karena dia akan hadir secara nyata di tengah-tengah kita. Dia akan menyatakan dirinya. Sehingga Anda tidak perlu lagi diajarkan, kenali Tuhan, kenali Tuhan.
tapi dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan Anda personally. Dan kamu akan kenal Tuhan. Dan kamu akan berkata, benar Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Tuhanku adalah Tuhan yang nyata. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada banyak orang ngomong sama saya, Pastor Robert, aku juga ngalami Tuhan begitu nyata dalam hidupku. Kalau bukan Tuhan gak mungkin kayak gini. Kalau bukan Tuhan gak mungkin kayak gini. Saya berdoa, let every one of us is not just hear about God, tapi biar kamu mengalami secara personal tentang Tuhan. Ada amin, saudara. Yuk pagi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar what is the promise. Apa itu promises? Apa itu perjanjian? Apa itu tentang janji? Apa itu pengertian tentang janji? Karena kalau kamu sendiri gak ngerti, gak punya pengertian yang benar, maka kita sulit untuk mengalami perjanjian ini, saudara. Yuk kita belajar sama-sama. Janji, apa itu janji? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat seperti yang hendak memberi, menolong, datang, bertemu, dan sebagainya. Tetapi tidak satupun yang ditepati kebanyakannya, saudara. Perjanjian atau janji juga artinya persetujuan antara dua pihak. Masing-masing menyatakan kesediaan, kesanggupan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Janji itu punya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Sedangkan perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan, dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, saudara. Dan inilah the meaning atau ini arti definition daripada janji, saudara. Lalu saya mengajak Anda belajar yang kedua tentang the truth about promises. Kebenaran tentang perjanjian, saudara. Nah ini yang harus kita sama-sama mengerti. Supaya ketika kita dikasih new promises, kita bukan cuma new promise, perjanjian baru. Tapi kita harus mengerti the truth about promises. Kebenaran tentang perjanjian. Di situ saya kasih notes, saudara. Banyak orang yang hanya berani berjanji, tapi banyak pula yang mengingkari, saudara. Dan kebanyakan manusia, maaf ya, paling jago kalau buat janji. Aku janji Tuhan, pokoknya kalau Tuhan sembuhkan aku dari sakit, aku akan memberi hidupku untuk melayani Tuhan. Oh Tuhan, kalau Kau tolong aku, lepaskan aku dari masalah yang berat ini, aku akan beribadah sungguh-sungguh kepadamu. Oh Tuhan, aku ini lagi ada problem yang begitu berat. Pokoknya kalau Kau tolong aku pasti akan rajin doa pagi. Dan sebagainya dan sebagainya. Saya tidak nyindir siapapun. Tapi kalau Anda tersindir, artinya Tuhan sedang bicara sama Anda. Dan saya ngomong kebenaran bahwa semua manusia cuman bisa obral janji. Oh cuman kamu satu-satunya wanita di hidupku. Tapi tidak ada yang lain. Oh cuman kamu pria satu-satunya dalam hidupku, tidak ada yang lain. Dan sebagainya, saudara. Saya mau kasih tahu, terlalu gampang kita berjanji. Kita janji sama istri kita, tenang sayang, aku gak akan macam-macam. Tapi kita malah macam-macam, saudara. Oh tenang, aku ini pokoknya akan jujur, tapi kita gak jujur. Oh Tuhan, aku pasti dengeri kamu, apapun yang kamu ngomong aku ikuti. Tapi kenyataannya kita kompromi. Dengan gampang kita meremehkan itu perjanjian. Saya akan bagikan tentang kebenaran tentang perjanjian. Supaya habis ini jangan gampang obral janji. Sebelum berjanji terutama sama Tuhan, kita harus mikir dulu, saudara. Did you know the truth about promises? Kamu ngerti gak kebenaran tentang janji? Oh banyak saya dengar, Tuhan, kalau Kau tolong sembuhkan keluargaku, papaku, mamaku, anakku, siapapun, aku akan beribadah sungguh-sungguh. Setelah gak ada apa-apa semuanya kita lupa, saudara. Dan itulah manusia. Yuk kita belajar the truth about promises. Yang pertama, janji itu harus melibatkan dua pihak dan ada tandanya, saudara. Katakan ada tandanya. Saudara, ini kebenaran tentang perjanjian. Semua perjanjian itu melibatkan dua pihak. Nah, ada kita ngomong ini, Tuhan aku janji. Janjinya sama siapa? Kamu lihat di Alkitab, semua mengadakan perjanjian. Mereka
selalu dua pihak, pihak Tuhan dan pihak mereka. Dan selalu ada tandanya, saudara. Supaya mereka ingat perjanjian. Tuhan memberikan keluarga kami the stone of remembering. Supaya kami ingat akan perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, nak, kalau kamu sombong, aku tinggal kamu. Dan itu sebabnya saya gak berani untuk sombong-sombong, saudara. Saya melayani ke gereja manapun, saya pergi kemanapun, saya gak pernah milih-milih. Saya gak pernah milih khotbah di berapa orang. Saya khotbah di depan banyak orang, saya di depan khotbah orang sedikit. Saya pergi ke gereja yang sangat besar. Saya dikasih kesempatan Tuhan khotbah di depan gereja-gereja yang sangat banyak. Even kita punya aja gak sampai 10% dari jemaat dia, saudara. Saya mau ngomong sama Anda bahwa Tuhan itu baik, saudara. God is good. Buat saya secara pribadi, yuk kita harus berjanji sama Tuhan. Dalam pelayanan saya juga memegang janji, punya perjanjian sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku akan bawa kamu terbang tinggi. Cuman ingat perjanjiannya, kamu gak boleh sombong. Dan aku kasih tanda the stone of remembering. Kalau kamu sombong, aku tinggal, kata Tuhan. Makanya banyak orang ngomong, wah Pastor Robert ini rendah hati. Sebenarnya gak sampai-sampai gitu juga. Tapi saya ngerti perjanjian. Bahwa Tuhan pernah berjanji akan bawa hidup saya terbang. Tapi dia juga janji. Dan saya juga janji bahwa saya gak boleh sombong. Ingat saya sering ngomong sama Anda, di atas langit masih ada langit. Kalau Tuhan pakai kamu, masih banyak Tuhan pakai orang yang lebih dari kamu. Kalau gereja kita diberkati seperti ini, masih banyak gereja yang lebih bagus dari kita. Jangan pernah merasa bahwa gerejaku paling bagus, gereja orang jelek, pindah aja ke gerejaku. Gak boleh. Saya sering ngomong kalau Tuhan berkati gereja kita, Tuhan kasih kita fasilitas yang luar biasa. That is just a grace, satu anugerah. Ada amin, saudara. Gak boleh jadi sombong. Gak boleh jadi, wah kita yang paling. Saya ngomong sama Anda, semua itu cuman titipan Tuhan. Ingat, janji itu melibatkan dua pihak. Dan pasti ada tandanya. Dalam sebuah janji pasti melibatkan minimal dua pihak. Dan perjanjian itu berarti ada kesepakatan sukarela antara pihak pertama dan pihak kedua yang mengikat sebuah perjanjian. Komitmennya saya sebut komitmen bebas atau sukarela. Tidak ada paksaan. Lepas dari kontrol, lepas dari paksaan, lepas dari penipuan. Namun perjanjian, kalau Anda baca perjanjian menurut pasal 1302 KUH. Ini saya belajar secara tentang perdata. Jika perjanjian didasarkan pada kelalaian, paksaan atau niat curang, itu maka akan berakhir batal. Kalau saudara dipaksa untuk buat janji, maka Anda harus tahu ada satu pasal 1321 KUH. Kalau Anda membuat sebuah perjanjian karena tekanan, karena paksaan, karena curang semuanya, itu bisa batal demi hukum, saudara. Dan Tuhan gak pernah membuat perjanjian memaksa mereka untuk berjanji. Tapi Tuhan memberikan free will kepada kita. Yang saya mau kasih tahu kebenaran yang pertama yang harus Anda tahu, bahwa janji itu melibatkan dua pihak. Dan janji itu selalu ada tandanya, saudara. Yang kedua, saudara, di dalam perjanjian ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban yang harus dilakukan. Termasuk pembatalan ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak atau semua pihak. Saya pernah Tuhan izinkan membuat sebuah perjanjian. Lalu saudara dari pihak kami bukan tidak mau melakukan sesuai perjanjian, tapi tidak sanggup melakukan sesuai perjanjian. Maka kami siap rugi, saudara, hilang jaminan dan sebagainya. Karena itu memang resiko. Misalnya kamu kredit motor, kamu buat perjanjian dengan leasing, kamu kredit mobil, kamu bayar DP dan kamu janji bahwa tiap bulan kamu harus bayar minimal tanggal 10. Kamu akan bayar sejumlah uang. Tiba-tiba 1 bulan nunggak, 2 bulan nunggak, 3 bulan nunggak, maka debt collector akan datang dan menyita semuanya. Kenapa? Karena di dalam perjanjian ada hak dan ada kewajiban. Dan termasuk pembatalan ketika kewajiban tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak. Maka demi hukum itu bisa batal, saudara. Anda kredit rumah, lalu Anda punya cicilan tiap bulan, lalu Anda dengan gampang ngomong sama bank,
Bank ini nggak pengertian banget sih, nggak punya hati. Orang lagi susah tahu. Ini omset nggak masuk, dia nggak peduli. Apapun yang tertulis dalam perjanjian, ada hak dan kewajiban yang harus Anda penuhi. Masalahnya cuma satu. Yang paling saya kasihan adalah perjanjian dengan Tuhan. Terlalu murahan bagi manusia. Anda kalau janji sama debt collector, Anda janji kalau sama utang, Anda kalau janji maaf ya kredit mobil, Anda takutnya minta ampun kalau Anda nggak melakukan kewajiban Anda. Takut minta ampun, pokoknya tanggal 10 gimana pun caranya, saya harus tepati perjanjian itu. Tetapi dengan Tuhan, banyak orang meremehkan dan menyepelekan. Allah Tuhan doang. Tapi kalau kamu kredit motor aja, kamu takut banget kalau sampai melanggar. Dan kamu lakukan kewajibanmu. Pokoknya kamu berusaha mati-matian gimana caranya supaya bisa bayar angsuran. Tapi giliran janji sama Tuhan, kamu tuh terlalu meremehkan. Kamu gak ngerti yang namanya hak dan kewajiban. Padahal saya mau kasih tahu kamu ya, Tuhan itu lebih lagi dahsyat daripada debt collector dan semuanya. Tapi masalahnya, orang gak ngerti the principle, the truth about promise. Ingat, janji itu gak bisa sendirian, harus melibatkan pihak kedua. Dan janji itu ada yang namanya hak, dan ada yang namanya kewajiban, saudara. Saudara, menurut pasal 1329, apa Pastor Robert nih kok belajar pasal-pasal tentang hukum? No, karena saya mau supaya khotbahnya relevan, supaya Anda ngerti. Perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, kalau nggak percaya searching di internet, 1329 KUH Perdata. Siapapun pada prinsipnya dapat mengakhiri perjanjian, kecuali mereka ditemukan tidak kompeten secara hukum. Saudara, apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat yang namanya subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Dan perjanjian sendiri tetap mengikat kedua pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atau pemintaan pihak yang berhak membatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat secara objektif, saudara, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Batal demi hukum artinya dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan sebuah perjanjian apapun. Tidak memenuhi syarat objektif. Maka dianggap gak pernah buat janji. Misalnya contoh apa Pastor? Saya kredit rumah, saya beli rumah sama Nop. Oke ya buat perjanjian, tapi rumahnya gak ada. Dan itu udah dianggap gak pernah, dan gak pernah bayar. Itu demi hukum pasti batal. Jadi ada syarat objektif, jadi ada syarat subjektif. Nah seringkali kalau demi hukum kita takut masuk penjara dan kita nggak berani melanggar. Tapi Tuhan kita nggak takut dan kita langgar terus perjanjian dengan Tuhan. Padahal masuk penjara itu pasti ada batasnya. Pasti nanti keluar kok 5 tahun, 10 tahun. Masuk neraka seumur hidup selamanya dalam kekekalan. Malah kita nggak takut. Masuk penjara sebentar kita takut. Kenapa? Karena kita nggak ngerti tentang kebenaran, tentang perjanjian. Berapa banyak orang kalau janji sama debt collector, janji sama penagih utang, janji sama kredit bank, kamu ketakutan. Gimana pun caranya, jual apa, pokoknya bisa bayar. Lah janji sama Tuhan. Ayo sudahlah, gak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun. Janji lagi sama Tuhan, batal lagi, janji lagi, batal lagi. Itu kalau ada penjara sorga, kamu udah masuk penjara berkali-kali di sorga. Ini kalau Tuhan tuh galak, Tuhan jahat ya. Begitu kamu langgar dituntut sama Tuhan. Kamu sudah keluar masuk penjara sorga. Oh enak masuk penjara sorga? Iya enak, dimasuk penjara sorga sebentar doang. Habis itu dilempar ke neraka. Tapi kita gak takut. Sama debt collector kita takut. Ayo belajar ingat, this is the truth about promises. Perjanjian itu dua pihak. Perjanjian itu ada hak dan kewajiban.
Lagi susah pasti nangis-nangis. Tuhan, kalau kamu tolong saya, aku janji, aku gak hitung-hitungan, aku total sama Tuhan. Sudah disembuhin Tuhan, ditolong Tuhan. Kita lupa, Tuhan, aku pokoknya seumur hidupku mau melayani Tuhan. Aku kasih hidupku melayani Tuhan, masa tuaku ya. Aku pokoknya mati-matian untuk melayani Tuhan. Habis itu lupa janjinya. Saya nggak lupa, kemarin kita pertemuan blessing. Pak Adam, Pak Zimo, beberapa orang teman-teman baik saya nanya, ini gimana planning ini? Saya bilang, ke depan saya mau buka panti jompo. Hah? Yang benar kamu? Iya benar saya bilang. Kalau Tuhan izinkan, nggak tahu kenapa, saya ditaruh Tuhan aja hati. Saya bilang, Pak kebetulan jemaat yang saya layani banyak anak muda. Supaya mereka jadi uhau, ngerti orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada mereka sampai hari ini. Kamu anak muda kalau pintar cari duit, bisa kaya, bisa diberkati. Kamu jangan lupa, kalau nggak ada orang tuamu, kamu nggak akan ada hari ini. Kok bisa? Lah yang nyusuin kamu siapa dari bayi? Kok kamu gampang-gampang yang lupain orang tuamu? Baru-baru ini ada satu orang, salah satu leader kita, orang tuanya meninggal papanya. Agak stres dikit, saya telepon, saya kuatin dia. Saya tanya istrinya, dia bilang gini, karena semasa orang tuanya hidup, dia selalu berusaha untuk bawa orang tuanya kepada Yesus. Tapi belum ada kesempatan, dan orang tuanya meninggal. Saya bilang, ya saya juga gak bisa ngomong speechless sih. Saya pun gitu waktu papa saya meninggal. Saya masih gak sungguh-sungguh dengan Tuhan dan saya bukan pendeta. Bahkan hidup saya juga rusak. Jadi kalau Anda nanya papa saya kemana, saya gak tahu. Makanya saya ngomong sama Anda yang di sini, yang masih komplit papa mama. Sayangi benar-benar papa mamamu. Hormati papa mamamu. Kalau kamu punya duit, berkati papa mamamu. Karena percayalah, orang yang menghormati orang tua, saya gak pernah lihat hidupnya susah. Tapi kalau kamu benci orang tuamu, kamu ngutuki orang tuamu, Alkitab yang ngajari pelitamu padam. Pelayananmu, pekerjaanmu, apapun ya, semuanya gelap saudara. Saya ngomong kenapa? Karena saya janji sama Tuhan, Tuhan, the next chapter yang Tuhan buat untuk gereja ini salah satunya, saya mau mempersiapkan orang-orang tua yang dibuang oleh anak-anaknya, oleh mantunya. Saya tampung di tempat ini. Pulihkan mereka, kenali mereka, ngalami Tuhan. Lalu bawa mereka jadi pasukan doa. Di sini ada doa pagi setiap hari jam 5 pagi. Dan saya mau kasih tahu mereka, sekalipun mereka sudah tua, mereka tetap bisa berguna bagi kerajaan Allah. Come with me, join sama-sama berdoa. Saya janji sama Tuhan, dan itu saya akan tepati. One day, kita pasti akan punya panti jompo. Orang bilang, ngapain panti jompo ngabisi duit? Mending kita buka, I care businessman. Ya saya bukan gak setuju, silakan saja. Tapi saya percaya the heart of Jesus is the soul. Jiwa yang terhilang. Saudara tahu Tuhan kasih kita tempat baru, bukan untuk gaya-gayahan. Tempat yang baru ini untuk diisi jiwa-jiwa. Orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Banyak anak-anak muda yang saya layani, orang tuanya gak jelas semua. Ada yang mereka backgroundnya broken home. Bahkan ada beberapa leader saya ngomong, Pastor, saya gak tahu siapa bapak saya. Pastor, saya lama sekali gak pernah ketemu orang tua saya. Beberapa mereka bilang, saya gak pernah dipeluk oleh ayah. Saya gak pernah ngobrol duduk bareng sama papa saya. Saya bilang, yuk makan di rumah saya. Duduk, ngobrol. Mungkin kamu gak pernah ngobrol dengan bapak jasmani. Tuhan kasih bapak rohani buat kamu. Saya masih ingat janji saya. At any cost. Apapun harganya Tuhan. As me, as my family, we will serve the Lord. Saya bersyukur punya mama yang luar biasa. Istri yang luar biasa, anak yang luar biasa. Semuanya kami berkomitmen melayani Tuhan. Saya cuma nanya, kalau kamu udah ngalami Tuhan, kamu udah diberkati Tuhan, dikasih kesehatan hidup. Kalau nggak ngelayani Tuhan, mau ngapain? Selama ada waktu, selama ada kesempatan, layani Tuhan. Jangan janji doang.
Tuhan kalau kau berkati, kasih kerjaan baru, aku akan melayani. Sama halnya orang kalau minta mobil. Oh kalau aku dapat mobil, aku jemput jiwa-jiwa, aku antar jiwa-jiwa. Nah sampai hari ini mobilmu, mana jiwa-jiwanya? Saya mau bersama Anda, terlalu banyak orang tuh obral janji sama Tuhan. Tapi gak pernah ingat janjinya. Oh Tuhan, kalau Tuhan tolong hidupku ini, aku lagi ada masalah keuangan, aku akan melayani. Omong kosong. Melayani aja ogah-ogahan. Melayani aja hitung-hitungan. Saya mau kasih tahu, mereka gak ngerti yang namanya kewajiban. Tapi nuntut hak. Mana Tuhan berkatmu, katanya mau diberkati. Otaknya duit tok, berkat tok. Kewajiban gak dilakukan. Ingat, perjanjian apapun, kalau salah satu pihak tidak hidup sesuai isi perjanjian, demi hukum batal. Jangan nuntut Tuhan, Tuhan mana hakku lah, kewajibanmu kamu gak lakukan, gimana mau tuh dapat hak? Udahlah percayalah, kalau kamu hidup benar sungguh-sungguh takut Tuhan, kalau hidupmu susah, bawa sini Alkitab saya bakar, saya koyakin depan kamu. Kok bisa? Asal benar ya, jangan ngaku-ngaku. Kenapa? Raja Daud ngomong, dari dahulu aku muda sampai aku tua, gak pernah lihat orang benar hidupnya minta-minta. Saudara, gereja kita mulai dari gereja anak muda. Dihina orang, diomongi orang, ini. Oh gak ada duitnya, gak ada masa depan. Oh ngelayaninya orang biasa semua. Oh kalau harus ngelayani itu bisnismen, baru gereja kuat. Saya ngomong sama Anda, semua teori mereka salah. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan ada bersama kita, He will provide. Saya ngomong sama Anda, gereja ini tidak hanya untuk orang dengan status apapun. Gereja ini untuk semua kalangan. Mau orang susah, mau orang yang gak punya, mau orang yang biasa, mau orang gila sekalipun, mau orang apapun. Gereja tempat untuk siapapun. Bukan satu golongan tertentu. Setiap minggu kita keluar makan, makannya sama kok. Cuman bedanya satu, mama saya kan naik kursi roda, gak mungkin ngantri. Jadi ditaruh di sini, isinya sama. Oh yang duduk situ orang VIP, enggak, siapapun mau duduk boleh. Ama aku mau duduk sini boleh ngobrol, boleh. Tidak ada eksklusif. Kita tetap pada perjanjian kita. Saya bersyukur anak saya nurun lah sifat-sifat saya. Dia senang banget ngumpuli orang, penginjilan, bangun hubungan. Nah itu memang gaya saya dulu. Pokoknya telepon datang main sini. Banyak orang. Dan saya mau ngomong sama Anda bahwa yuk ingat janjimu. Terlalu banyak kita ini lagi kecepit kita buat janji sama Tuhan. Oh Tuhan aku kalau kau tolong aku akan ini. Habis itu lupa semua. Saya berdoa supaya Anda ngerti tentang kebenaran perjanjian. Dan saya jamin ada new promise yang Tuhan lepaskan buat Anda. Tapi harus melaksanakan kewajiban. Yuk kita belajar dari Alkitab. So many promise in the Bible. Ada begitu banyak, sangat banyak perjanjian yang ada di Alkitab. Saya kutip beberapa saja karena terlalu banyak kalau Kejadian sampai Wahyu. Tapi ada minimal ada 3 yang kuat sekali. Yang pertama perjanjian Abraham. Ada tandanya dan semuanya. Perjanjian Nuh dengan Tuhan. Tuhan bilang aku buat sebuah perjanjian. Aku kasih busurku di langit. Ada panah, tiba-tiba ada pelangi dan semuanya. Ada perjanjian keselamatan dan ditandai dengan darahnya sendiri. Dan masih banyak lagi dalam perjanjian Allah kepada manusia di dalam Alkitab. Ini cuma 3 perjanjian secara garis besar. Ada perjanjian Abraham, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Kamu akan diberkati dan seterusnya. Ada perjanjian Nuh, Tuhan bilang, I will make new covenant with you and your family. Ketika Nuh keluar dari semua masalah yang besar sekali air bah, dia membangun sebuah mezbah. Dan Tuhan lihat hati Tuhan luluh dan berkata, aku janji gak akan lagi buat kayak gini. Dan Tuhan ngomong, because of you, orang yang berkenan, I will make new covenant with you. Dan ditandai dengan sebuah perjanjian pelangi. Jadi prinsipnya semua perjanjian ada tandanya. Melibatkan 2 pihak. Dan ada hak dan kewajiban.
Waktu Tuhan ngomong sama Abraham, dia juga ngomong, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Mengutuk orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai dan bintang di langit. Dan hanya bagian yang kamu lakukan, salah satunya adalah sunat sebagai sebuah tanda. Ada hak dan ada kewajiban, Sarah. Nuh juga seperti itu. Perjanjian keselamatan juga itu. Perjanjian dengan Adam di Taman Eden. Tuhan kasih dia ngelola Taman Eden. Dan Tuhan ngomong, segala macam ini boleh kamu makan. Kecuali satu yang kamu gak boleh makan. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi Adam melanggar perjanjian itu. Abraham akan membuat namamu masyhur. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Kamu akan menjadi bapak banyak bangsa. Perjanjian Nuh, perjanjian Musa, dan sebagainya. Perjanjian garam, Joshua. Dikatakan renungkan Taurat siang malam. Bertindak hati-hati. Maka kamu akan berhasil dan beruntung. Daud saudara, sama saudara. Keturunanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapan Tuhan. Salomo, satu raja-raja, jika kamu hidup seperti ayahmu dengan tulus, that is kewajiban yang harus dilakukan Salomo. Aku akan membuat kerajaanmu kokoh dan seterusnya. Perjanjian-perjanjian yang lain banyak sekali. Dan saya percaya di dalam firman Tuhan Anda bisa menemukan ada so many promise yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita nggak pernah ngalami itu, let's check ourselves. Yuk cek hidup kita. Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Sehingga kita nuntut terus bagian Tuhan. Tapi kita nggak pernah melakukan bagian kita. Seumur hidup saya bilang Tuhan, selama saya masih bernafas, selama saya masih bisa hidup, saya akan melayani Tuhan. Seumur hidup saya masih seumur jagung lah. Umur 17 tahun, saya melayani Tuhan. Hari ini umur saya kurang lebih saudara, umur saya 44 tahun. Berarti kurang lebih sekitar setengah abad lah. Dan saya bersyukur seperempat. Dan saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini. Saya tetap membuat sebuah komitmen. As me, as my family, we will serve the Lord. Ama ngomong sama saya, pokoknya kalau saya sudah bisa jalan normal tidak pakai kursi roda, saya ikut lagi pelayanan sama-sama. Saudara, kami sekeluarga sampai hari ini, dalam kondisi apapun, kami tetap memegang perjanjian Tuhan. Dan sampai hari ini, semua janji-janji Tuhan jadi dalam hidup kami. Makanya saudara, yuk belajar sama-sama untuk kita bisa ngerti tentang promise dan kita melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang percaya katakan amin. Bagian yang terakhir yang saya mau bagikan yang keempat adalah what should we do? Apa yang akan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ada orang yang ngomong, Pastor Robert khotbahmu selalu what should I do? What should we do? Saya bilang ya jelas lah. Setelah kita belajar firman, kita harus merespon, apa nih yang mesti aku lakukan? Kalau enggak ya firman itu cuma jadi cerita. Yuk kita belajar sama-sama. Apa yang mesti kita lakukan yang paling penting adalah satu, kenallah Tuhanmu dengan benar, saudara. Banyak orang yang berkata, aku kenal sama Tuhan. Tapi dari kehidupannya tidak mencerminkan bahwa mereka mengenal Tuhan. Buat saya maaf ya, hari ini saya mengajak Anda untuk belajar dari poin yang terakhir ini ada 4 poin kecil. Di mana poin ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau hidupmu ada poin-poin seperti ini, artinya maaf ya, kamu tuh gak kenal Tuhan. Oh aku ini 20 tahun melayani, oh aku ini. Loh kalau ini masih ada dalam hidupmu, saya kasih tahu kamu gak kenal Tuhan. Saya cuma minta Anda satu, what should we do? Kenali Tuhanmu dengan benar. Jangan cuma datang ke gereja, tapi kenali siapa yang kamu sembah. Kenali siapa yang kamu layani. Kenali benar-benar Tuhanmu. Walaupun Alkitab ngomong perjanjian baru Tuhan taruh loh batu. Di dalam loh batu ini Tuhan taruh, lalu habis itu Tuhan ngomong bahwa
nggak perlu lagi belajar, mengajar dan sebagainya. Tetapi saudara dikatakan bahwa semua orang akan kenal Tuhan, besar kecil. Kenapa? Kedinginannya. Dimatiin aja satu, sudah ya? Ya nggak apa-apa. Ya. Enggak, ini berapa AC-nya? Ya saya tahu AC-nya dingin, saudara. Ini yang nggak apa-apa kalau Anda kedinginan ngomong, saudara. Atau cari ke tempat yang tidak dingin, nggak apa-apa, saudara. Ya. Kalau Anda yang cewek, jangan cowok ya. Kalau kedinginan deket sesuatu, dia peluk pasti dingin, anget langsung. Ya, anyway gak apa-apa, kita gak usah terganggu. Anyway ada Adele di belakangnya, welcome. Ya saya tadi lihat kok kenal kayaknya. Ya selamat datang ya. Nah anyway saudara, yuk saya lanjut lagi ya. Jadi saudara, kenali Tuhanmu. Kamu harus kenal Tuhan. Kenali Tuhanmu dengan benar saudara. Nah saya sekali lagi maaf ya, yuk kita belajar sama-sama. Banyak orang yang ngomong kenal sama Tuhan, tapi dari kehidupannya tidak mencerminkan bahwa mereka kenal Tuhan. Jadi yang pertama nih, kalau kamu ngomong kenal Tuhan, tapi ada hidupmu seperti ini, sorry ya, kamu gak kenal Tuhan. Yang pertama apa saudara? Yang pertama, masih hidup dalam dosa dan keterikatan. Banyak orang ngomong ini, aku kenal sama Tuhan, tapi hidupnya masih terikat dengan dosa. Hidupnya masih dalam dosa. Saya kasih tahu ya, gak peduli kamu melayani, gak peduli kamu ada di mimbar. Kalau hidupmu masih ada dosa dan masih terikat dengan sesuatu, sebenarnya kamu gak kenal siapa yang kamu sembah. Kamu gak kenal Tuhan. Kamu ngomongnya kenal Tuhan, tapi dari kehidupanmu tidak mencerminkan orang yang kenal Tuhan. Berapa banyak orang yang percaya, orang yang kenal Tuhan hidupnya pasti akan berubah. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar ya, hidupnya gak akan mau jatuh terus dalam dosa. Kita bisa terpleset, kita bisa jatuh, tapi kita gak mau hidup dalam dosa. Kita memang belum sempurna, masih bisa kepleset, masih bisa kadang-kadang esmoni, masih bisa kadang-kadang kesel, masih bisa kadang-kadang sakit. Tapi percayalah saudara, kalau kita masih kepleset, masih maklum. Tapi kalau kita hidup terus dalam dosa, kita tahu kebenaran, tapi kita tetap melakukan dosa. Saya kasih tahu, kamu gak kenal Tuhanmu. Kamu melayani, tapi kamu terikat dengan dosa. Saya kasih tahu, kamu gak kenal Tuhan. Banyak saya menemukan, saya tidak menghakimi. Kalau khotbah paling jago, tapi paling jago juga gosipin, ngomongi orang. Kalau khotbah jago, kalau melayani jago, tapi dari hidupnya gak mencerminkan bahwa dia mengenal Tuhan. Dengar ya, the real of Christianity bukan di mimbar, bukan waktu Anda di panggung sana. Kehidupan kekristenan yang sebenarnya adalah tiap hari di rumah, bagaimana Anda kehidupanmu dengan orang tua, dengan sesama. Saya gak terlalu interest kalau kamu melayani di mimbar dengan begitu hebat, tapi kamu kurang ajar sama papa mama, orang tuamu dan sebagainya. Ribut mulu sama mertua. Saya kasih tahu itu gak benar. Kamu gak kenal Tuhan. Tuhan gak mau hidup kekristenan kita seperti itu. Munafik. Di gereja kita kayak malaikat, tapi di rumah kita kayak setan sana. Saya gak terlalu interest dengan anak muda, maaf ya, yang pelayanannya jago, tapi Anda gak jadi bapak yang baik di rumah. Anda gak jadi ibu yang baik di rumah. Karena dengar buat saya gak bangga dengan khotbah-khotbah saya. Saya berkhotbah banyak di luar negeri, di luar kota, di mana-mana, dan semua orang yang ikut saya, mereka tahu bagaimana orang respect dengan gembala saudara. Tapi saya gak bangga. Saya ngomong sama mereka, pelayanan bukan sebuah patokan bahwa hidup kita kenal Tuhan. Kalau hidup kita kenal Tuhan tuh ya kita di rumah. Saya sering ngomong, kalau kamu mau tahu hidup Pastor Robert Lee yang benarnya, jangan lihat waktu khotbah. Kamu tanya mama saya, kamu tanya anak saya, kamu tanya istri saya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Buat saya percuma kamu di mimbar kalau kamu gak punya etika, gak punya attitude, gak punya sopan santun sama orang. Apalagi orang yang lebih tua. Oh aku ini memang kayak gini, gak bisa saudara. Di sini banyak orang-orang tua saudara. Mereka panggil saya pastor. Tapi saya juga menghormati mereka karena mereka orang tua. Saya belum lahir, saya melayani. Mereka sudah ada dan hidup di dunia. Jangan pernah meremehkan orang. Percuma kamu melayani, khotbahnya bagus tapi kurang ajar sama orang tua. Orang tua ini kan kaya, aku hormati, ini kurang. Jadi gak boleh. Mau dia kaya, mau dia kurang, kalau dia orang tua kamu harus hormati.
dan buktikan bahwa kamu adalah orang yang kenal Tuhan. Dari hidupmu, kelakuanmu, etikamu, orang akan tahu orang ini kenal Tuhan. Banyak orang cuma jago di mimbar doang. Sama orang aja kurang ajar. Saya kasih tahu buat Anda, saya pastor di sini. Saya orang yang paling tinggi pangkatnya di gereja ini. RI 1-nya saya lah orangnya. FGF 1 di Palembang. Karena saya gembala sidang. Tapi saya belajar untuk menghormati orang-orang yang tua yang ada di sini. Sekalipun mungkin pendidikan mereka kalah dengan pendidikan saya. Tapi kita nggak boleh. Kita harus punya etika, sopan santun. Kalau enggak cuma ngomong kosong pelayanan. Ada amin, saudara. Hormati orang. Punya etika. Nah kalau kita masih hidup dalam dosa, keterikatan, hidup gak benar, masih kedagingan. Buat saya, kita belum kenal Tuhan. Makanya kenapa saya punya cita-cita nanti ke depan kita buka panti jompo. Anak-anak sekolah minggu nanti saya ngomong sama guru-gurunya. Kalau sudah ada panti jompo, suruh mereka sering-sering ke situ, pulang sekolah minggu ke sana. Suapi ama, suapi akong, hormati mereka. Belajar hormat sama orang tua. Hidupmu pasti akan diberkati. Anak-anak muda di sini saya nanti cari volunteer yang mau tiap pagi ajak ngomong akong, ajak ngomong ama dan sebagainya. Saya mengajak Anda untuk benar-benar ingat ya, suatu hari nanti kamu juga pasti tua. Kalau kamu gak pernah menghormati orang tua, anak-anakmu juga gak akan hormati kamu di hari-hari ke depan. Kamu tuh harus mikir, sudah makin tua, mikir, nanti kalau aku tua, aku jahat-jahat sama anak, siapa yang mau ngurus aku? Oh, titip Pastor Robert. Iya, saudara. Saya kasih tahu buat kamu ya, jangan, saudara. Gak boleh seperti itu. Banyak orang ngomong, Pastor Robert, kamu kok kalau sudah ngomong tentang orang tua semangat banget. Ya saya bilang, saya gak suka punya tim pelayanan yang hebat di mimbar tapi gak hormat sama orang tua. Saya gak perlu cerita bagaimana saya menghormati orang tua. Kamu bisa lihat bagaimana saya melayani mama saya. Dan saya gak perlu cerita. Saya lakukan apa yang saya ngomong. Ada amin, saudara. Dan apalagi saudara ngomong, kenal Tuhan, kenal Tuhan. Hidup masih dalam dosa, keterikatan. Saya kasih tahu ya, kamu gak kenal Tuhan. Saya berharap saudara, kita harus berubah. Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia? Tidak boleh saudara. Roma 6 ayat 1, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Tidak boleh. Ayat 2 ngomong sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Kalau kamu kenal Tuhan, hidupmu gak akan hidup dalam dosa. Kalau sudah tahu ini gak benar, jangan lakukan. Kalau kamu tahu bahwa selingkuh itu gak benar, jangan pernah coba sekalipun. Kalau kamu tahu bahwa berzina itu gak benar, jangan lakukan. Kalau kamu tahu mencuri itu gak benar, jangan lakukan. Kalau kamu tahu berbohong itu dosa, jangan pernah lakukan. Kamu akan rugi sendiri. Jangan pernah terikat dengan hal-hal yang lain. Jangan kompromi dengan hal-hal seperti itu, saudara. Yang kedua, saudara, banyak orang ngomong kenal Tuhan, tapi dari hidupnya gak mencerminkan kenal Tuhan. Maaf, kalau kamu masih dosa, masih terikat dengan hal duniawi, kamu gak kenal Tuhan. Kamu harus belajar kenal Tuhan. Yang kedua, masih hidup dengan kekhawatiran dan ketakutan. Khawatir terus, takut terus. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang kami pakai? Oh, kontrakan sudah habis. Oh, cicilan banyak. Saya kasih tahu buat kamu. Kalau cicilan, saya mau kasih tahu. Enggak semuanya itu Tuhan. Yang salah kamu. Oh, HP baru gesek. Oh, ini baru. Oh, sepatu baru. Oh, ini baru. Itu yang goblok kita sendiri, saudara. Cari penyakit, cari masalah.
Kamu tahu hidup yang paling enak di dunia adalah tidak berhutang dengan apapun. Dan kamu bisa tidur nyenyak. Jangan hidup dari hutang atau utang. Yang lebih parah utang sana tutup sini, utang sana tutup sini. Buat saya secara pribadi ya, kalau kamu mau benar-benar hidup damai sejahtera, jangan hidup dengan hutang. Biar kita lepas dari semua hutang. Oh kalau nyicil gini boleh gak? Tergantung. Oh saya kredit rumah, ya masih oke lah. Oh mobil juga perlu, iya mobilnya apa dulu. Buat saya secara pribadi orang ini cuman gaya doang. Oh aku mau kredit ini, aku mau kredit ini. Kamu harus ngitung punya budgeting, cukup gak? Kalau gak cukup jangan ngomong ini, oh pokoknya beriman. Kesusahan hari ini cukup hari ini, itu yang Pastor Pen diajarkan. Besok urusan besok, betul saudara. Tapi Tuhan kasih kamu hikmat untuk kamu mengelola. Buat saya, apa yang membuat kita takut khawatir? Karena salahmu sendiri, gak bisa manage. Tapi Tuhan ajari kita, jangan khawatir. Maaf ya, kalau kamu melayani Tuhan, lalu kamu bilang, waduh aku tinggal di mana, kontrakan habis. Waduh aku makan apa, waduh aku minum apa. Saya kasih tahu ya, kamu gak kenal siapa yang kamu layani. Saya kasih tahu ya, kalau kamu melayani Allah yang benar, kamu melayani dengan segenap hati, gak hitung-hitungan, gak sungut-sungut. Tuhan yang tanggung jawab atas hidupmu. Kalau sampai kamu gak ada duit, sampai kamu tidur gelandangan, saya kasih tahu yang malu Tuhan bukan kamu. Asal kamu benar hamba Tuhan. Saya masih ingat waktu di tempat lama kita dibilangi orang, waktu masa pandemik, ngapain maksa nyewa di sini mahal, wong juga online semua. Kalau nggak sanggup lagi pindah aja. Saya bersyukur sampai kita terakhir. Kemarin owner daripada bowling kemarin duduk di sini makan sama saya, acara hamba Tuhan. Mereka bilang, wah Pastor Robert kamu luar biasa. Waktu kamu ninggali situ aja, habis sewa kamu nggak lepas semua karpet mahal semuanya. Saya bilang, kita best friend, kita keluarga, saya mau kasih kesan yang baik. Jangan sampai aku sewa lalu gereja keluar dihabisi semua, lalu rumah orang rusak, tempat orang rusak, aku nggak mau, nggak jadi berkat. Mereka bilang salut sama kita. Waktu kita pindah dari situ itu karpet mahal semua, kita tinggali semua. Orang bilang gila kamu, Tuhan ganti yang baru. Kita lihat sendiri bagaimana Tuhan provide hidup kita hari ini. Kalau kamu bener aja gak usah takut apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Aduh nanti kita kebaktian di mana? Gak usah takut. Kamu akan lihat mulai dari hari ini saudara. Akan kamu lihat sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam next chapter hidup kita. Di FCF Palembang yang percaya katakan amin. Yang penting kamu benar. Kalau kamu kenal siapa yang kamu layani. Kalau kamu kenal siapa yang kamu sembah. Kalau kamu kenal siapa yang kamu abdikan. Saya jamin saudara, kamu gak perlu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Ketika Tuhan ngomong sama saya, gak usah keluar, sabatikal, saya gak khawatir. Waduh gak keluar gimana ini, gak apa-apa. Ketika Tuhan ngomong gak usah keluar gini, saya gak keluar. Masa pandemik 2 tahun saya gak keluar kemana-mana. Semua orang bingung, wah pendeta kalau gak keluar susah katanya. Saya 2 tahun gak keluar pandemik, saya nulis buku. Tuhan provide hidup kita, Ramayana kita bayar terus sampai sekarang gak pernah nunggak. Kita gak pernah nunggak, kita jadi berkat. Kita bisa survive, kita bisa nolong banyak orang. Bahkan saya dapat laporan dari beberapa leader, Pastor Robert sudah 4 tahun setelah pasca pandemi. Kita masih ngasih sembako, saya juga gak ngurus itu. Tapi saya dengar teman-teman masih ngasih sembako, ya puji Tuhan. Kalau Anda ada berkat, ya mau berbagi silahkan. Saya gak pernah melarang. Yang penting satu, jangan ribut. Saya paling gak suka kalau orang ribut-ribut. Karena semua kita harus hidup rukun, baru ada berkat. Kalau hidup gak rukun, Tuhan gak perintahkan berkat. Udah believe lah, semua yang Tuhan ngomong tentang perjanjian, ikuti, hidup benar. And you will bless, you will be blessed, kamu akan diberkati. Tuhan ngomong cari dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Kontrakan pasti ditambahkan. Saya ngomong sama orang, alah imanmu cuman segitu doang. Ya saya bukan meremehkan. Kalau hidupmu benar gak mungkin Tuhan gak bela. Tapi gini-gini terus, ya karena kamu gak benar hidupmu. Mau kok aku gak maju-maju ya ini. Karena kamu harus introspeksi bagaimana hidupmu.
Saya jamin 1000% kalau kamu benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan jadi pembelamu. Gak ada yang bisa menghakimi kamu. Waktu kita mau pindah dari Ramayana, kami dapat beberapa banyak tawaran. Pakai aja tempat saya gini. Ini gini nih. Tidak, terima kasih. Kamsya. Karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Ada juga yang ngasih, bukan ngasih dengan tulus. Ya gak apa-apa. Mereka juga remen. Waktu pertama kali kita di sini, semua orang bilang, oh di ruko itu ya sekarang IFGF. Ya gak apa-apa, rukonya satu nebeng eagle lagi saudara. Ada amin saudara. Gak apa-apa. Orang kan pikir, wah igle. Ya gak apa-apa. Saya ngomong kita gak perlu nyolok. Begitu orang-orang masuk kemarin ada 100 lebih pendeta, kaget mereka. Saya pikir kebaktiannya di ruko. Tapi cuman ruko itu cuman jalan doang. Edan kalian ambil ruko cuman untuk jalan doang katanya. Rukonya pinggir jalan. Saya bilang, that is the Lord. Kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Kalau kamu benar, pasti Tuhan bela. Yang setuju katakan amin. Saya gak pernah khawatir nanti anak saya gimana. Waktu anak saya mau kuliah di Jakarta, wah saya sama istri saya sama mama saya berdoa sembahyang Tuhan, dia mau kuliah. Dan kuliahnya gak murah, di Jakarta di BSD lagi. Dia harus ngekos di situ, dia harus kuliah, harus ini provide, dia punya uang segala macam, kasih uang jajan, kasih makan segala macam. Gak murah. Tapi hari ini, beberapa waktu lalu, bulan 6 tahun lalu, dia graduation. Saya nangis. Saya bilang, Tuhan kau baik. Dia dapat sekolah yang terbaik di sana BSD, graduation di situ. Lalu saya nangis dan saya bilang, Lord kau baik. Saya bilang sama dia, pulang, layani Tuhan. Orang ngomong, wah di sini Jakarta lebih prospek ini. Masa depanmu di tangan Tuhan, bukan di tangan orang. Pulang, go back home. Serve the Lord. Ada amin. Bukan karena dia anak pendeta. Tapi memang gak ada lain kecuali layani Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa. Cari dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Jadi maaf nih, kalau kamu layani Tuhan, tapi kamu masih khawatir, kamu gak kenal Tuhan sebenarnya. Karena itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal aku, kata Bapa. Padahal Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Apa dia gak tahu kamu memerlukan? Dia gak tahu kamu butuh kontrakan? Dia gak butuh kamu tahu, apakah dia gak tahu kamu butuh makan? Dia tahu semuanya. Kenali Tuhanmu. Waktu bangun gereja ini orang ngomongi kita. Kita lihat aja. Tapi saya bersyukur jadi semuanya sampai didedikasi. Tidak ada ngangkat kolekte satu kali pun dalam ibadah. Dan orang bilang kalian gila. Saya bilang kalau ide Tuhan, pasti Tuhan provide. Kalau ambisi kita, gak akan jadi. Pernah kamu ibadah selama di sini dari kita pembangunan sampai jadi, ada angkat kolekte, pasang dana pembangunan, gak ada. Tuhan provide semuanya. Ada amin. Sampai orang bilang, aku gak pernah lihat ada gereja yang buat pembangunan, gak ada sumbangan pembangunan. Saya bilang karena ini bukan gereja kita. Ini punya Tuhan. Yang ketiga, saudara. Banyak orang ngomong kenal Tuhan, tapi dari hidupnya gak mencerminkan orang yang kenal Tuhan. Yaitu apa? Masih hidup dalam kompromi dengan dunia. Dan tidak ada integritas. Saya gak ngomong tata harta wanita, nanti para wanita marah sama saya. Tata harta dan cinta. Jadi bisa cewek, bisa cowok. Kompromi dengan hal-hal duniawi. Ngomongnya kenal Tuhan. Tuhan, aku ikuti kehendak-Mu. Apapun yang kamu ngomong aku follow. Pret, saudara. Kamu kompromi dengan hal-hal yang lain dan tidak punya integritas. Ngomong sama Tuhan A, tapi ngelakukan B. Kamu gak berintegritas. Ngomongnya Tuhan, iya Tuhan aku dengar Tuhan. Pokoknya terima kasih Tuhan, ingati aku, Tuhan tegur, Tuhan bicara. Lalu habis itu kamu gak melakukan. Itu gak punya integritas namanya. Ngomongnya kenal Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, percaya.
Saya kemarin nasihati beberapa teman-teman. Ada si A, si B, si C gak enak lah ngomong. Saya bilang, dengar ya, jangan pernah kompromi untuk mencari pasangan hidup. Kamu akan nyesal seumur hidup. Saya ngomong gini karena saya sayang sama kalian. Orang Kristen pun belum tentu baik. Orang yang sudah melayani pun belum tentu baik. Saya bilang, kamu harus benar-benar doa. Saya gak akan jodohin kamu dengan A, B, C, dan O, itu urusan. Tapi jangan sembarangan. Kamu akan nyesal seumur hidup. Kamu salah potong rambut, nyesalnya cuma sebulan. Salah pilih pasangan, seumur hidup dan tidak boleh cerai. Karena Tuhan gak suka perceraian. Dan saya ngomong, jangan kompromi dengan hal apapun. Karena duit dan sebagainya. Karena cinta, udah kadung cinta. Saya kasih tahu, mau kamu kadung cinta apapun, kalau Tuhan bilang tidak, lebih baik kamu nurut. Kamu pasti kalah sama Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu dari kamu. Aku udah terlanjur sayang. Ya itu hak kamu. Tapi saya ngomong, kamu gak kenal Tuhan sebenarnya. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu tahu dia pasti akan siapkan yang terbaik buat kamu. Oh ini yang terbaik buat saya. Belum tentu, karena kamu cuma kenal luarnya. Kamu gak tahu bibit bobot bebetnya. Yang tahu cuma Tuhan. Kenali Tuhanmu, dia yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Cuman ikuti aja. Gitu aja kok repot. Oh aku kerja ini. Tuhan ngomong jangan, tetap kamu kerja. Cilaka terjadi. Banyak kejadian saya gak perlu ngomong Sarah. Sudah dikasih tahu jangan, tapi tetap aja ngelabrak. Akhirnya nyesel. Saya kasih tahu jangan kompromi. Dan punya integritas. Tuhan kalau kamu ngomong kanan, gak peduli siapapun ngomong kiri. Saya akan kanan. Tuhan ngomong sama Joshua, sama Kaleb, kamu akan aku beri tanah perjanjian. 10 orang terbaik Musa ngomong, oh mereka raksasa kita ini, kita gak mungkin. Joshua Kaleb ngomong tidak. Saudara mungkin kita minoritas suaranya. Tapi saya kasih tahu, gak selalu minoritas itu salah. Kita gak didukung oleh orang lain. Gak selalu yang paling kecil itu salah. Buktinya Joshua Kaleb yang benar saudara. Malah 10 orang itu salah. Saya kasih tahu buat kamu ya, jangan kompromi dengan Tuhan. Kalau saya dengan istri saya, mama saya, anak saya, Tuhan ngomong A, saya gak peduli kamu gak setuju keluar pun, kami gak peduli. Kalau Tuhan ngomong B, saya gak peduli Anda gak dukung saya, I will do it. Karena saya tahu, semua harus ngikuti Tuhan. Wah kalau saya saklek, itulah integritas. Kalau Tuhan bilang A, A, B, B. Gak ada, oh tapi Tuhan ini bagus loh. Nanti A tambah B jadinya C. Gak boleh. Ya saya enggak mau. Jangan kompromi. Di Alkitab ada banyak cerita. 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai 19. Elisa dengan Gehazi, beda. Elisa menolak pemberian Naaman. Karena bilang enggak, terima kasih katanya. Tapi Gehazi ngiler lihat duitnya, sayang toh. Dia ambil, apa yang terjadi? Dia kompromi dengan duit, kena kusta. Kamu tahu ceritanya. Lalu bicara tentang tata, Daniel. Dia berkomitmen tuh tidak menajiskan diri dengan santapan raja. Daniel 1 ayat 8. Dan dia juga tetap berdoa memohon kepada Allah sekalipun dilarang. Dan dia harus mempertaruhkan posisi sebagai satu dari 3 pejabat tinggi yang membawai 120 wakil raja. Dia gak peduli. Oh ini bagus posisiku. Apa susahnya sih cuman gak nyembah. Nggak, dia gak kompromi. Itulah the man of integrity. Dia rela kehilangan pekerjaan yang bagus. Dia rela kehilangan duit. Pokoknya dia dengeri Tuhan. Itulah integritas. Dia buang semuanya, dia gak peduli. Dia gak tertarik dengan tata. Elisa gak tertarik dengan cien atau duit. Gehazi kompromi dengan duit, kena kusta. Elisa gak mau kompromi. Karena dia kenal sama Tuhan. Kamu tahu cerita tentang nabi besar, nabi kecil? Nabi kecil udah diomongi, kamu pulang nanti jangan lewat jalan itu, lewat sini. Datang nabi besar. Aku ini nabi Tuhan, Tuhan ngomong gini, kamu harus ke rumahku. Dia ikutin saudara. Habisnya apa yang terjadi saudara? Mati.
Saya kasih tahu buat kamu, dengeri Tuhan. Kalau kamu kenal Tuhan, ikuti dengeri Tuhan. Bahkan kalau Tuhan ngomong sama kamu, gak usah percaya Pastor Robert, jangan percaya Pastor Robert. Loh kok Pastor Robert ngomong gitu? Loh saya kan harus fair. Karena saya bukan Tuhan. Saya juga sama kayak Anda, sama-sama dengeri Tuhan. Kalau Tuhan ngomong sama Nop, jangan percaya lagi Pastor Robert bohong, hatinya gak bagus. Tinggali cepet-cepet. Loh gak apa-apa, saya kenapa berani? Kalau kita benar, kenapa takut dikoreksi? Kenapa kalau kita memang komit untuk hidup benar, jangan takut untuk di-screening oleh orang. Jangan takut kalau kita benar, gak usah takut untuk diuji sama orang. Karena kebenaran pasti akan muncul seperti fajar. Ada amin, saudara. Daniel gak tertarik dengan tata, dia lebih punya integritas sama Tuhan. Lalu siapa lagi? Sadak, Mesak, Abednego. Dia juga gak tertarik. Disuruh nyembah salah satu patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dia bilang, raja, kamu tahulah kami lebih nurut Tuhan daripada kamu. Mateng. Itu yang benar, saudara. That is integrity. Kami pasti akan lebih dengeri Tuhan dari kamu. Sekalipun kamu bunuh kami. Kalaupun Tuhan tidak nolong kami gak akan nyembah patung yang Tuhan kudirikan. Kalau Tuhan mau nolong kami, dia bisa nolong. Tapi kalau dia nggak tolong, mana ada orang yang berani ngomong gitu. Kalau Tuhan nggak tolong, aku pindah. Kalau Tuhan nggak tolong, aku jauh. Kalau Tuhan nggak tolong, aku berhenti melayani. Kayak kamu bisa ngancam Tuhan. Sadak, Mesak, Abednego, kalaupun Tuhan nggak nolong kami akan tetap nyembah Tuhan dan tidak akan nyembah patung Tuhanku Raja. Dia nggak tertarik. Nah yang parah Salomo, saudara belajar. Salomo sangat berkuasa, berkelimpahan, punya 700 istri, 300 gundik. 1 Raja-Raja 1 ayat 3. Ia memiliki harta, punya kuasa, bahkan punya sangat banyak wanita. Namun akhir hidupnya tidak begitu baik, saudara. 1 Raja-Raja 1 ayat 4 ngomong gini. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain. Sehingga, ini dengar nih, ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allah seperti Daud bapaknya. Jadi dia melayani sih, tapi sudah jauh berkurang. Passionnya, royalitasnya udah berkurang. Dan saya kasih tahu, banyak sekali orang yang seperti ini di gereja. Kau masih tetap ada di mimbar melayani, tapi passionmu udah jauh berkurang. Kau masih bisa tetap melayani Tuhan, tapi royalitasmu udah jauh berkurang. Kau masih bisa tetap saudara melayani Tuhan, tapi hatimu sudah jauh dari Tuhan. Salomo sudah diperingati sama Tuhan. Kamu ya boleh ambil istri siapapun, asal jangan yang bukan kenal Tuhan. Karena dia akan mencondongkan hatimu, berpaling dari Tuhan. Oh gak apa-apa pastor, aku menikah, nanti aku injili supaya dia bertobat terima Tuhan. Saya kasih tahu, Tuhan ngajari Salomo, saya mau kasih tahu, lebih berhikmat kamu atau Salomo? Salomo orang yang paling berhikmat, tetap kalah, saudara. Makanya saya kan sering ngomong sama orang, kalau Anda pinter ngajar, orang nurut, Anda akan dipanggil lause. Masih ingat, saudara? Kalau Anda pinter nyari duit, Anda ini pokoknya ini, Anda akan dipanggil laupan. Anda tingkatannya hebat. Ada yang paling hebat di atas laupan dan di atas lause, namanya laupo. Ngerti, saudara? Dia bisa mengubah hatiku. Pokoknya kamu boleh jagoan di luar. Begitu sampai di rumah, kayak asko, saudara. Gitu. Tapi kalau di luar kamu garang. Begitu kena laupo, laupo bilang, sit. Nah, saya mau kasih tahu kamu, saya nggak ngomongin siapapun. Saya ngomong kebenaran bahwa orang sejago apapun, badannya tatoan, keren, badan besar. Begitu pulang, oh iya sayang mau minum apa? Karena memang terbukti ternyata ada yang lebih hebat dari laupan, dari lause, namanya laupo, saudara. Nah ini realita, banyak yang terjadi seperti itu. Salomo orang paling hebat, saudara. Hikmatnya semuanya hebat. Kalah sama laupo, saudara. Lauponya condongi hatinya, berpaling dari Tuhan. Sehingga di akhir hidupnya, dia nggak condong sepenuh hati kayak dulu sama Tuhan. Saya nggak ngomong habis ini Anda tengking laupomu, nggak semua laupo kayak gitu. Ada laupo yang baik,
Laupo-laupo yang sudah takut Tuhan baik kok. Dia nurut sama suami. Ada amin, saudara. Tapi jangan pernah ngomong, enggak apa-apa, yang penting cinta. Enggak bisa, saudara. Dia pasti akan condongkan hatimu berpaling dari Tuhan. Percaya kata saya. Kalau memang masih kedinginan, matiin satu, tolong apa? Matiin satu AC-nya. Gak apa-apa, Ai, jangan sungkan. Kalau memang kedinginan, ngomong, ya kan? Tapi jangan lambai-lambai gini, ngomong aja. Tolong matiin aja satu, gak apa-apa. Ya, dimaklumi, saudara. Ya, yuk sama-sama kita belajar. Yang terakhir lalu saya tutup, saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Ngomongnya kenal Tuhan, tapi dari hidupnya gak mencerminkan kenal Tuhan. Karena tidak melakukan kehendak Allah. Bahkan gak ngerti kehendak Allah. Jadi maaf ya, kalau kamu ngomong kamu kenal Tuhan, tapi kamu gak ngerti kehendak Allah dan tidak melakukan kehendak Allah, saya berani katakan kamu gak kenal Tuhan. Karena orang yang kenal Tuhan, pasti akan kenal Allah. 1 Yohanes 2 ayat 3, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Nah inilah, bahwa kita akan menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, taipau, saudara, bohong, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Titus pasal 1 ayat 16, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kamu bilang aku kenal Tuhan, tapi kamu gak nurut sama Tuhan. Saya kasih tahu, kamu itu pendusta. Aku kenal kok sama Tuhan, kenal baik. Bahkan Tuhan kenal sama aku. Tapi kamu gak nurut apa yang Tuhan perintahkan. 1 Yohanes nih ngomong, tanda orang yang kenal Tuhan, dia akan nuruti perintahnya. Kalau enggak, kamu pendusta dan tidak ada kebenaran dalam hidupmu. Oh ini khotbahnya gak enak. Tapi saya berdoa ini menyadarkan kita. Jangan gampang-gampangan kenal Tuhan, tapi hidupmu gak mencerminkan orang yang kenal Tuhan. Mau gak hari ini kita sama-sama bertobat dan bilang, Tuhan aku mau kenal Engkau. Aku mau mengenalmu Tuhan. Ada amin, saudara. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saya tidak menghakimi Anda atau membuat Anda merasa bersalah. Tapi gak ada salahnya kita buat pengakuan hari ini. Kalau Anda mungkin merasa bahwa kamu kayaknya kenal Tuhan, tapi dari ciri-ciri khotbah ini ternyata aku belum kenal Tuhan dengan benar. Tapi hari ini I make decision in my life. Aku mau kenal Kau Tuhan. Sebenarnya Tuhan ngomong, gak perlu ada orang yang ngajari kamu tentang kenal Tuhan. Besar, kecil, semua orang akan kenal Tuhan. Maukah hari ini Anda berkata, Tuhan, I make decision in my life. Aku mau kenal Engkau lebih lagi. Aku mau lebih lagi. Salah satu caranya kalau kamu mau kenal Tuhan, rajin berdoa,
rajin baca Alkitab. Dan Tuhan Roh Kudus akan menuntun Anda untuk kenal Tuhan. Ada 4 ciri yang tadi saya bagikan. Anda mungkin berkata, Tuhan, kayaknya 4-4-nya aku masih ada. Kayaknya 3 masih ada, 2 masih ada. It's okay. Tapi hari ini mau gak kita sama-sama komit, Tuhan, aku mengambil keputusan mau kenal Kau lebih lagi. Yuk kita bangkit berdiri, angkat tangan kita, katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihiku, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Yuk mari sama-sama dengan segenap hati nyatakan di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa, ini doa kami. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yuk katakan dengan segenap hati dari dasar hatimu, aku mau kenal Kau lebih lagi ya Tuhan. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, supaya mulai hari ini kami mau mengenal Kau lebih lagi. Roh Kudus ajar kami, supaya kami bisa mengenal Kau. Aku berdoa biar hati yang terbuka hari ini Engkau sentuh, Engkau jamah. Aku berdoa biar nyatakan diri-Mu atas hidup mereka. Tuhan, nyatakan pribadi-Mu dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, supaya mereka bisa mengenal Kau dengan benar ya Bapak. Hamba terbatas dalam menerjemahkan, dalam membahas, dalam mengajar. Aku berdoa Roh Kudus, Engkau sendiri yang ajar mereka. Bukankah hari ini firman-Mu ngingatin kami dalam Yeremia, bagaimana Tuhan sendiri yang akan mengajar mereka, besar atau kecil akan mengenal Kau Tuhan. Dan hari ini aku berdoa, biar new promises, perjanjian yang baru, di mana Kau akan mengukir dalam loh hati mereka kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan tidak perlu ada yang mengajar mereka, kenalilah Tuhan. Tapi besar kecil semua akan mengenal Tuhan. Oh, Kau akan menjadi Tuhan mereka. Mereka akan menjadi umat-Mu ya Tuhan. Aku berdoa berkati setiap orang-orang tua, anak-anak muda, bahkan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Tuhan, aku berdoa, biarlah pengenalan akan Kau dengan benar. Mereka boleh mengenal Kau dengan benar, dan mereka akan punya pengalaman secara pribadi dengan Kau. Lord, I bless all your people right now in the name of Jesus. Dalam nama Yesus aku berdoa, Roh Kudus jamah mereka, Roh Kudus sentuh mereka. Biar mereka boleh kenal Kau, mereka boleh mengalami Kau secara nyata. Bless them Holy Spirit right now. Jamah Roh Kudus, jamah mereka. Jamah Roh Kudus, jamah. Supaya kami boleh mengenal Kau, supaya kami boleh mengalami Kau. Right now Holy Spirit. Aku berdoa untuk setiap orang yang streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dimanapun mereka berada, aku berdoa jamah mereka seperti Kau menjamah kami yang ada di tempat ini. Sentuh mereka seperti Kau sentuh mereka yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa, berkati setiap umat-Mu dengan pengenalan akan Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord.